bidang ekonomi. Betul. Pak, ya. Jadi artinya saat ini juga ada beberapa petani penggarap yang bisa kita katakan kehilangan pekerjaan nih gara-gara terjadinya wabah COVID-19 ini. Sekarang kita ada di Desa Cilame bersama dengan Saya Letnan Kolonel Kavaleri Todi Wahyudi, Dandim 0609 Cimahi. Saya Asep Sofian, saya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Pas banget ya Pak ya? Ya, betul. Ini kebetulan kita lagi bisa ketemu bareng nih. Ya. Kebetulan banget. Ini kita asli loh nggak direncanain loh gitu ya. Pak Todi lagi datang ke sini melihat lahan. Pak Asep juga ya tadi datang. Jadi ya kita nge-vlog aja jadinya gitu loh. Oke, ini kegiatannya apa aja Pak di sebenarnya Pak? Oh, jadi ini bisa dilihat di belakang ya. Ini ada tanah pertanian di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di sini dari Kodim 0609 Cimahi dengan Pemkab Bandung Barat ya. Betul. Kita bersama-sama berupaya untuk melaksanakan program ya. Mungkin yang bisa kita sebut sebagai program ketahanan pangan berbasis padat karya. Padat karya ya. Iya betul. Jadi di lahan ini kita rencana akan menggarap lahan ini yang mempunyai luas sekitar 1,107 hektar. Di sini akan kita kembangkan dua komoditi, yaitu komoditi jagung manis, betul Pak ya? Betul. Sama satu lagi komoditi kacang kedelai adamame. Kacang kedelai Adamame, betul. Kayak apa itu kacang kedelai adamame? Gimana, itu? Pak? Ya seperti kedelai saja Pak, cuman ini agak besar. Biasanya ini dimakan mudah Pak, jadi hanya direbus makan. Oh gitu ya. Terus berkaitan dengan program padat karya ini kan kita ketahui bahwa wabah pandemi COVID-19 ini kan ya melumpuhkan seluruh sendi kehidupan lah. Salah satunya yang dilumpuhkan itu kan dari segi kehidupan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Betul. Itu, Pak, ya. Jadi artinya saat ini juga ada beberapa petani penggarap yang bisa kita katakan kehilangan pekerjaan nih gara-gara terjadinya wabah COVID-19 ini. Jadi oleh karena itu di sini di lahan seluas 1,1 hektar ini dari Kodim dan dari Dinas kita bersama-sama bekerja sama dengan merekrut dari petani-petani penggarap yang mungkin bisa kita katakan kehilangan mata pencarian nih gara-gara wabah pandemi COVID-19 ini. Kita rekrut sekitar 20 orang ya Pak Sep ya? Semuanya 30 Pak. Oh, jadi sekitar 30 orang. 30 orang. Kita bersama-sama, mari ini kita garap lahan pertanian yang sebelumnya ini merupakan lahan tidur ya. Ya, termasuk lahan ini. Termasuk lahan tidur milik dari Pemda Kabupaten Bandung Barat. Oke, saya boleh tanya nggak Pak? Ya. Sebenarnya awalnya ini apakah memang dari Dinas Pertanian atau dari Kodim ini Pak sebenarnya? Gini Pak, sebenarnya ini program ya pemberdayaan masyarakat Pak, ya, terutama kalau kami karena di pertanian jelas sasarannya petani Pak. Nah kebetulan banyak buruh tani yang memang sekarang kehilangan pekerjaan. Oh, Ya. banyak banget ya? Banyak karena akibat COVID ini kehilangan pekerjaan. Harga murah ini akhirnya si majikan kan nggak memperkerjakan lagi. Oh iya kita benar. rekrut gitu ya dalam rangka pemulihan ekonomi untuk para buruh tani itu. Nah kebetulan ini sangat bersinergi sekali dengan dari Dandim ini. Dari Dandim kebetulan sangat antusias sekali. Saya berterima kasih ini untuk membantu ini. Nah ini nambah semangat nih, nambah semangat dengan adanya dari Kodim, termasuk para ini juga, jadi benar-benar lah luar biasa Pak. Iya. Jadi terima kasih dari Pak Dandim juga ya, dari Kodim ya 0609 Betul, Cimahi Cimahi ya, gitu ya. Peduli ya dengan keadaan yang sekarang ini. Kebetulan juga memang ketemu dengan dinas. Pas banget ya kalau gitu ya Pak. Ya bisa kita katakan mungkin gayung bersambut kali saya. Gayung bersambut. Kita punya keinginan, dinas juga punya keinginan. Akhirnya alhamdulillah kita dipertemukan nih. Mari kita ramu bersama-sama bagaimana cara untuk mewujudkan, ya bisa kita katakan sebagai membantu mengatasi keprihatinan masyarakat, mungkin gitu ya Pak Sep ya. Benar, melalui program Mari Kita Bercocok Tanam, seperti itu. Jadi kalau cara bercocok tanam ini kan gini loh Pak. Kayak saya kan masyarakat biasa nggak tahu apa-apa nih tentang pertanian, perikanan dan lain-lain. Itu gimana Pak? Jadinya Pak? Jadi di lahan pertanian ini kita mencoba
kebetulan dari Kodam 3 Siliwangi ini mempunyai satu formula ya, namanya BIOS 44. Nah, jadi BIOS 44 ini bisa kita sebut sebagai decomposer. Decomposer itu artinya suatu mikroorganisme yang berupaya untuk mengurai komposisi tanah. Mengurai komposisi tanah. Jadi ya? mungkin dulunya di sini di tanah ini sudah banyak nih, pasti udah banyak pupuknya macam-macam. Pupuk sintetis, mau urea, NPK, ZA, KCl sebagai macam. Jadi di sini sudah banyak sisa-sisa pupuk ya, bisa kita katakan seperti itu Pak ya. Jadi tanahnya ini komposisinya udah nggak jelas lagi nih, udah nggak ketahuan lagi. Jadi dengan adanya BIOS 44 ini kita harapkan komposisi tanah ini bisa kembali normal, unsur-unsur hara yang tidak perlu bisa kita lenyapkan. Terus selanjutnya juga BIOS 44 ini bisa menata ulang nih struktur tanah, menata ulang, memperkaya mungkin unsur nitrogennya, mungkin unsur fosfornya, kalsiumnya, yang nantinya tentunya akan berguna bagi tanaman. Dan kita harapkan tanaman yang kita tanam di sini bisa mengalami peningkatan ya Pak Sep ya. Peningkatan baik itu secara kuantitas, secara jumlah, ataupun nanti secara kualitas. Jadi saya nanam apa aja di sini jadi gampang dong Pak ya? Ya bisa kita katakan seperti itu. Tapi memang sebagai pembandingnya di sini ada 3 macam nih, ada 3 bentuk, 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama kita pakai BIOS tadi, sudah saya bicarakan. Yang kedua memakai metode konvensional ya, artinya metode yang selama ini kita gunakan seperti biasa. Di situ ada pupuk sintetis, di situ ada racun atau pengendali OPT. Terus kita mencoba nih mengcombine nih, kita kombinasikan antara penggunaan BIOS dengan konvensional. Dari 3 metode ini ya sekaligus kita memberikan edukasi ke masyarakat ya. Kita coba dari awal yang sama dengan variabel yang sama, dengan 3 metode yang berbeda. Nanti pembuktiannya dipanen ya Pak Sep ya. Dipanen nanti kita lihat mana yang lebih unggul. Tentunya kami dari Kodam mengharapkan bahwa yang menggunakan BIOS 44 ini bisa lebih unggul dari 2 metode lainnya yang kita gunakan. Oh gitu ya. Jadi kalau bibitnya dari mana nih Pak? Kami siapkan. Dipersiapkan langsung dari Dinas Pertanian. Ya, salah satu bentuk support berharga nih dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bandung Barat. Jadi Dinas Pertanian ini sangat banyak loh ngebantu sekarang dengan ketahanan pangan ini. Kita udah ngelihat ya kemarin ada beberapa tempat aja. Di mana aja Pak yang udah yang dilaksanakan BIOS hampir setiap kecamatan Pak. Hampir setiap kecamatan ya. Padalarang, Cikalo, Batu Jajar itu hampir semua. Ya semoga kedepannya ya kita bisa kembali lagi seperti dulu ya Pak. Betul, di era ini Pak ya. Ini mungkin Pak ada pesan-pesan Pak. Baik, pertama mungkin saya terima kasih sekali nih sama Pak Dandim ya. Artinya mudah-mudahan dengan bersinergi kita dengan Dandim ini menjadi motivasi Pak, terutama Pak untuk buruh tani ya. Buruh tani yang selama ini mungkin ya kerja itu kan biasa Pak, kalau sipil itu ya kalau dengan ini kan jam 7 kan mudah-mudahan disiplin ya. Disiplinnya loh ya benar. Ini salah satu yang mungkin mudah-mudahan jadi motivasi untuk itu. Jadi keinginan untuk maju tuh udah kelihatan gitu ya. Itu saja yang. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Sep ya. Oke. Yang jelas saya di sini mengapresiasi dari Dinas Pertanian yang telah membantu kami ya. Banyak sekali yang dibantu oleh Dinas Pertanian, khususnya ya mengenai infrastruktur yang kita perlukan di dalam pengolahan lahan pertanian ini. Di antaranya ada traktor, kemarin kita sudah dibantu, alhamdulillah. Traktor ya. Ya, kita juga sudah membuat sumur bor dan sebagainya untuk menunjang kegiatan ini. Tapi yang paling penting adalah rekan-rekan PPL Pak. Rekan-rekan PPL karena memang secara teknis, secara akademis kami menyadari bahwa dari anggota kami, anggota Kodim ini memang tidak, ya walaupun mempunyai kemampuan itu, tapi tentunya ya kurang maksimal. Tapi dengan adanya pendampingan dari rekan-rekan PPL, alhamdulillah kami belajar banyak Pak Sep. Kita belajar bertani yang benar. Kalau cuma bertani biasa aja mungkin kita biasa ya. Tapi ini bertani yang benar yang sudah dibuktikan secara empiris, secara pengalaman dan secara akademis. Itulah yang coba kita terapkan di lahan pertanian ini. Terima kasih kalau gitu Pak. Ya, sama-sama terima kasih juga sudah bersedia untuk menjelaskan
kita ngapain ada di sini. Iya. Ini kita benar-benar nggak sengaja. Iya. Oke, kita kembali ke tugas masing-masing karena Oke, terima waktu kasih, kita udah ya. hampir maghrib nih Pak Iya, ya. betul, maghrib ini. Kita harus pulang dulu. Oke, and bye. Ya.